Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tentang broadcasting. Kita nanti ada narasumber yang jauh. Kita langsung saja. Kita sambut narasumber kita. Dosen dari Universitas Telkom Bandung. Kepada Mbak Diah Ayu Wiwit Sintowoko SSNMA. Dipersilahkan, tepuk tangannya dong. Ya. Ada Mbak Diah Ayu di sini. Kita sekalian saja berkenalan dulu ya Mbak Diah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Mohon izin memperkenalkan sebelumnya juga kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Klaten ya, ada Bu Is. Kemudian ada juga Pak Anom, guru ya, SMK Negeri 1 Klaten, ya. Jurusan SBF ya. Sama di sini juga ada Bu Dwi. Sebelum kita ke acara selanjutnya, kita sambut juga Kepala SMK Negeri 1 Klaten kepada Ibu Ishar Dewi. Monggo tepuk tangan dong untuk Ibu Ishar Dewi. Ini Kepala SMK Negeri 1 Klaten yang kita cintai. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Teman-teman bisa berdiri. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tentang kehidupan gemilang, jaga universiti, kebanggaan pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di ruangan yang baru untuk melaksanakan kegiatan ini, workshop edukatif. Jadi tidak hanya sekedar simulasi penggunaan lab, tetapi hari ini kita akan mendengarkan sharing session dari alumni tahun pertama jurusan perfilman. Perlunya edukasi kepada para siswa karena nanti akan menjadi, kalau nanti bekerja sesuai jurusan maka akan menjadi pekerja perfilman, perfilman dengan notabene jam kerjanya tidak sama dengan yang ada di kantor. Tidak 9 to 5 atau 8 to 4, tidak. Tapi jamnya berbeda. Kemudian di dunia perfilman itu didominasi cowok ya Mbak ya. Banyak cowoknya. Padahal dari sekolah kita saja setiap tahun alumninya itu banyak putrinya. Nah, ketika banyak perempuannya maka harus ada sebuah kesepahaman bagaimana menjadi pekerja perfilman dengan durasi kerja yang tidak biasa, berada di tempat-tempat yang mungkin tidak sama dengan yang ada di kantor. Ketika menjadi pekerja di dunia kerja film, anak-anak kan sudah lihat ya di TV itu seperti apa. Nah, kadang para perempuan atau yang putri-putri ini agak dipinggirkan. Oke, kamu bagian ini aja, paling nggak bisa. Kadang-kadang kan di underestimate seperti itu. Nah, hari ini kehadiran Mbak Ayu akan memberikan penjelasan, yaitu Bapak Ibu dan anak-anak semua tetap semangat nggih? Ini mohon maaf atas segala kekurangan kami dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Studio broadcasting per 1 April mulai bisa digunakan, mudah-mudahan memberikan manfaat sebesar-besarnya, saling mendoakan, mudah-mudahan bisa memberikan pengalaman dan keterampilan pada para siswa semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Nah, kita akhirnya masuk ke sesi diskusi workshop edukatif. Judulnya adalah lensa yang memecah sunyi. Nah,
negosiasi eksistensi perempuan pekerja film di Sekolah Vokasi Klaten melalui ruang dialog eksperimental. Mbak Ayu akan memberikan materi kepada kita semua. Mbak boleh langsung saja, Mbak. Oke, baik, terima kasih ya. Saya berdiri ya, teman-teman ya. Ya, secara konteks, apakah harus disamakan gitu ya antara perempuan dan laki-laki? Ya, faktanya di dalam industri kita sering loh, ya, tidak hanya dalam hal fisik ya, tapi misalnya nanti dalam pembuatan tema film, ya. Kita juga bisa berpikir ke arah sana meskipun kita dari SMK ya, apalagi perempuan. Jadi kritikus boleh kok ya, jadi researcher juga boleh. Ya, bahkan di balik pembuatan karya itu siapa konseptornya? Perempuan bisa ada di ranah sana ya. Iya kan? Termasuk sutradara perempuan, pasti ada bedanya. Sutradara perempuan, gaya pengambilan gambar sama sutradara laki-laki itu pasti ada bedanya. Ya. Makanya ini nanti akan relate dengan tema saya yang sifatnya adalah eksperimental ya. Jadi nanti ada hubungannya dengan keseni rupaan. Karena gerakan-gerakan feminisme, gender, kesetaraan terhadap perempuan ya, gender gitu ya. Itu biasanya adalah dilakukan dari grassroots level ya, dari sinema alternatif. Ya. Sinema alternatif itu apa gitu ya. Coba next lagi slide-nya. Ini adalah riset saya, saya mulai riset ini di tahun 2022 akhir, ya, di tahun 2022 akhir. Jadi saya menemukan ternyata ada salah satu praktik film eksperimental di Indonesia. Kalian sudah belajar kan ya film eksperimental dari Pak Anom itu seperti apa ya? Udah pernah diajarkan belum? Kayaknya udah pernah ada ya, dari kakak kelas kalian tuh sudah pernah ada. Jadi praktek film eksperimental itu ternyata secara historis itu pertama kali dilakukan ya oleh Gatot Prakosa. Beliau adalah tokoh film eksperimental Indonesia yang waktu Orde Baru ya, nanti silakan tanya sama bapaknya, sama ibunya, sama mbahnya ya. Waktu Orde Baru itu yang melawan gejolak politik di Indonesia waktu Presiden Soeharto ya. Jadi karya-karya filmnya itu tidak konvensional. Jadi teman-teman nanti bisa dipahami dulu ya, ada perbedaan dua aliran yang sangat ketat ketika nanti teman-teman terjun di dunia industri film ya terutama. Ada dia yang alirannya adalah alternatif, ada yang dia konvensional. Kalau konvensional itu seperti yang kalian lihat selama ini ya, ada bioskop ya. Sering ke bioskop kan, sekarang Klatos punya bioskop ya. Nah, kalau yang alternatif ini gerakan-gerakan eksperimental. Bahkan orang film yang non-film aja juga bikin karya film. Tapi isu-isu mereka sangat luar biasa, mengangkat tentang perempuan dan sebagainya. Nah, salah satu pencetus ya, kalau yang saat ini tuh masih eksis adalah dari organisasi Archipel. Archipel itu apa ya teman-teman ya? Archipel itu adalah festival film dokumenter dan eksperimental yang berada di bawah Forum Lenteng. Teman-teman nanti kalaupun mau magang bisa di sana. Hubungannya dengan eksperimental itu apa? Kok film gitu ya? Karena saya ngajar di Prodi Seni Rupa Intermedia, tapi saya ngajarnya film ya. Jadi secara kurikulum ya, praktik-praktik yang dilakukan oleh Archipel tadi, praktik-praktik yang dilakukan oleh Gatot Prakoso tadi ada hubungannya dengan seni rupa. Gitu ya, ada hubungannya dengan seni rupa. Kenapa kok ada hubungannya dengan seni rupa? Gitu ya. Teman-teman meskipun sekarang di broadcast, meskipun sekarang di film yang secara konvensional kan Pak Anung mesti ngasih tahu ya tentang mise-en-scène, tentang lighting. Ini kan konvensional semua ya. Teman-teman harus paham ada jalur lain yang kalian tuh juga bisa survive. Ya, secara global itu dari mana gitu ya, misalnya di luar Indonesia gitu ya, ada dari Perancis, ada dari Inggris, ada dari Amerika. Ternyata film itu sudah ada perkawinan dengan seni rupa, yang mana distribusi filmnya itu tidak hanya di bioskop mainstream. Praktik eksperimental hubungannya dengan seni rupa dan perempuan itu adalah, kalau di dalam film kita kan ada istilahnya festival ya enggak? Tapi kalau di seni rupa intermedia, kita tuh ada istilahnya art exhibition ya, jadi pameran. Jadi kita tuh bedanya hanya di istilah saja sebenarnya, tapi maksudnya sama.
kita sama-sama ingin memamerkan, kita sama-sama ingin show karya, kayak orange screening ya. Itu kan ada pameran sebenarnya juga ya, screening juga ya. Nah, kemudian kalau di film itu namanya filmmakers. Tapi kalau di seni rupa itu istilahnya adalah artis. Sama-sama gitu ya. Sama-sama orang inisiatornya gitu ya. Nah, kemudian perkawinan selanjutnya adalah ada filmnya, produknya. Kalau di film adalah film, tapi kalau di ranah seni intermedia itu adalah artworks. Ada yang tahu nggak kenapa kok kita itu bergantung dengan bioskop kalau itu konvensional? Mungkin bisa balik modal mungkin. Ya, kan dari proses syuting kan biasanya memerlukan biaya yang besar. Bisa balik modal ya karena budget nih. Iya, saya dulu juga merasakan ya teman-teman ya. Waktu 15 tahun yang lalu, ya, bikin film tuh usahnya minta ampun. Prosesnya tuh panjang banget, makanya ya udah deh film yang 3 menit aja, yang 5 menit aja itu saya merasakan. Ini adalah praktik-praktik intermedia. Jadi film itu ketika dipamerkan tidak hanya di screening saja ya teman-teman ya. Ketika melihat di pojok kiri atas itu kan seolah-olah kayak ada batu ya. Tapi cara melihat filmnya itu tidak langsung di layar gitu. Jadi kita kayak mengintip. Itu sebenarnya di dalamnya ada monitornya. Kemudian audionya itu ada ininya sendiri, headsetnya sendiri ya. Coba kalian lihat. Nah, ini adalah praktik eksperimental di seni rupa. Kami meskipun prodi seni rupa juga punya filmnya. Filmnya seperti ini. Jadi kita tidak melulu ke mainstream bioskop, tidak, karena memang di Fakultas Industri Kreatif sebenarnya juga ada prodi film sendiri. Jadi kita kurikulumnya beda. Ya, ranah-ranah yang kami ajarkan kepada mahasiswa sifatnya adalah intermedia seperti ini. Ini adalah salah satu praktik film eksperimental ya, namanya adalah Carol Dowing yang waktu itu dari Inggris datang ke Bandung. Saya mencoba untuk bertemu ya, adalah salah satu praktisi sebenarnya ya. Praktisi yang beliau itu berhasil menciptakan film tapi membuat film tidak menggunakan kamera. Hasilnya bentuknya adalah seperti bukan film biasa, bahkan kelihatan sangat sulit untuk dibaca. Ya, ini adalah karakteristik film eksperimental. Nah, ini tadi yang saya sebut sebagai praktik-praktik yang konvensional ya. Di dalam rumpun ilmu gender atau perempuan gitu ya. Kebanyakan di ranah komunikasi itu menyoroti bahwa masih belum adanya keberpihakan terhadap perempuan dalam kasus-kasus film tertentu. Ya, contohnya apa? Joko Anwar Nightmare ini konsep yang baru dan itu tuh nggak bikin kita bosen. Karena kan kalau kita lihat film yang gampang ditebak itu kan nanti jadi bosan. Oh, ini pernah lihat di film ini kayak gini. Ternyata di film ini dipakai juga kayak plotnya. Tapi di karyanya Joko Anwar yang ini tuh enggak gitu. Disampaikan oleh Argulo tadi gitu ya teman-teman ya. Ternyata masih juga terjadi di film-film komersil ya. Ternyata di film-film konvensional itu sendiri ya, isu perempuan itu menjadi salah satu daya tarik untuk itu tadi ya, mendatangkan income lebih banyak. Oke, yang mau kerja langsung kerja. Oke, ternyata cowok ya. Oke, sekarang saya tanya untuk cowok. Kalau kerja, kalian mau kemana? Kalian kalau kerja mau kemana? Jepang, mau di bidang apa? Industri apa? Udah tahu jalannya? Gimana? Coba ceritain ya, ceritain ke saya ya. Siapa tahu saya juga mau ya. Ya, LPK udah ada banyak di Indonesia. Habis masuk di LPK mungkin nanti kalau udah beberapa bulan bisa untuk tes wawancara atau tes untuk memilih job bekerja. Informasi lagi yang tadi fokus ke perempuan gitu ya, untuk para pekerja. Selain kalian nanti bisa riset ya, ada beberapa kampus yang dia itu sangat concern dengan kesetaraan perempuan. Salah satunya itu adalah di UGM ya, nanti Mbak Novi ini ya.
Bu Novi, ini adalah dosen di komunikasi, dia di sosial budaya kalau nggak salah ya. Beliau sangat concern di gender ya, perempuan tuh harus seperti apa ya. UGM tuh sangat concern dengan gender. Nah kemudian kalau yang di sebelah kiri itu adalah Mbak Intan, yang beliau itu juga gerakan-gerakannya sangat frontal dan sangat fokus dengan pemberdayaan perempuan. Di film sendiri kita dari sisi pendidikan ya, akademis itu baru punya satu guru besar ya, yang dia fokus ke kajian film. Namanya adalah Prof. Anton, ini dari Maranatha, Bandung. Baru satu-satunya ya, Prof. Anton ini. Dan yang gender kita baru punya Prof. Evi dari Universitas Malang. Ini adalah salah satu contoh karya film eksperimental juga yang sebenarnya bisa kalian produksi tanpa menggunakan banyak modal ya. Kita coba play dulu ya, Mas ya. Jadi ini tadi adalah salah satu karya dari prodi kami yang menghubungkan film dengan seni rupa, yang karya-karyanya memang agak surrealis gitu ya, tidak mudah ditebak. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau memberi? Oh ya silahkan. Untuk Bu Ayu izin bertanya Bu, yang dari film eksperimental yang akhir tadi itu cara membaca filmnya bagaimana ya Bu? Karena kan itu cuma efek visualitas yang sulit ditebak. Makasih, namanya siapa Mas? Raihan, makasih ya untuk Raihan. Jadi kalau film eksperimental itu memang kuat dengan dua unsur pembentuk film ya. Teman-teman, ini dari riset yang saya coba temukan, saya coba elaborasikan dengan organisasi Arkipel yang dia di bawah Forum Lenteng tadi, yang saya temukan di tahun 2023 start saya riset. Ternyata mereka itu ada dua level cara membaca filmnya, yaitu dengan abstract form sama associational formnya. Nah, akhirnya berakhir sudah sharing session kita, diskusi kita hari ini. Jadi tahu ya, film eksperimental itu yang seperti apa, gimana cara membacanya. Oke, baik, kami akhiri perjumpaan kami hari ini. Terima kasih banyak Mbak Ayu atas ilmu dan wawasan yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.